Memang Jokowi tidak terlepas dari kontroversi yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Wajar kalau kemudian ketika ada nama Jokowi di antara 4 orang yang diutus ke Vatikan, pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul sampai hari ini tidak berkesudahan. Dan jangan ini adalah sebagai bentuk respek ataupun bentuk terima kasih pemerintah Indonesia saat ini kepada Jokowi yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia, baru 6 bulan mantan Presiden yang mungkin dinilai punya kontribusi penting dan jejak-jejak pergaulan internasionalnya, salah satunya ke Vatikan, itu masih cukup dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang pemerintah Indonesia yang mengutus 4 orang hadir ke Vatikan dalam rangka mengikuti proses pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, yang beberapa waktu yang lalu meninggal dan konon katanya akan dimakamkan pada Sabtu 26 April. Secara officially, pemerintah sudah mengumumkan 4 orang ini adalah Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua itu adalah Natalius Pigai, saat ini adalah Menteri HAM. Yang ketiga itu Wakil Menteri Keuangan Budi Dwi Wandono. Yang keempat itu adalah mantan Menteri Perhubungan era Jokowi, Pak Ignatius Jonan. Jadi ini yang kemudian saya tertarik untuk bicara karena memang sehari 2 hari ini begitu banyak kawan-kawan bertanya soal apa yang sebenarnya membuat relevansi pemerintah Indonesia khususnya menunjuk dan kemudian mengutus Jokowi menjadi bagian segala sesuatu yang harus hadir ke Vatikan. Pertama, harus kita akui kalau saya hitung rata-rata secara umum, segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi, pernyataannya, sikap politiknya, manuver-manuver politiknya, sampai hari ini itu selalu menimbulkan perdebatan, bahkan menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Bukan hanya serangan-serangan agresif yang terus mengalir ke Jokowi, bahkan ketika Jokowi misalnya diutus untuk hadir ke Vatikan, itu kan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan signifikan. Di antara 4 nama ini, tentu the one and only, yang paling banyak diperdebatkan, yang paling banyak diperbincangkan, sebenarnya apa sih pemerintah Indonesia itu penting dan urgensinya mengutus Jokowi ke Vatikan? Kok kayak nggak ada orang lain? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling saya dengar dari kawan-kawan media. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu menjadi perdebatan di ruang publik. Memang Jokowi tidak terlepas dari kontroversi yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Wajar kalau kemudian ketika ada nama Jokowi di antara 4 orang yang diutus ke Vatikan, pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul sampai hari ini tidak berkesudahan. Jadi sebenarnya pemerintah itu apa urgensinya, apa pentingnya, kenapa harus Jokowi di situ yang diutus, bukan yang lain. Itu yang pertama. Nah yang kedua, inilah yang kemudian membuat begitu banyak pihak yang sebenarnya sudah mulai speak up terkait dengan Jokowi yang juga diutus ke Vatikan. Misalnya kita cek politisi PDIP Arya Bima mengatakan bahwa, kata Arya Bima, tentu dia tidak punya kapasitas untuk menolak ataupun setuju pro dan kontra. Tapi kata Arya Bima, kalau masih belum diputuskan, kenapa bukan Wapres saja yang sebenarnya harus diutus ke sana? Bukankah Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka, adalah sosok yang jauh lebih representatif? Mengingat secara posisi politik Gibran itu adalah orang nomor 2 di negara kita. Maka kalau yang diutus ke Vatikan itu adalah Gibran, ini tentu dianggap sebagai replika dari kepentingan politik pemerintah. Karena harus diakui secara officially, Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah Gibran. Kata Arya Bima, politisi PDIP ini, kalau memang belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah, alangkah lebih baiknya kalau yang dipertimbangkan adalah Wapres yang kemudian maju, ataupun disorongkan untuk hadir ke Vatikan. Tapi kata Arya Bima, kalau memang sudah menjadi keputusan, ya tentu siapapun tidak bisa menolak itu. Karena pastinya pemerintah sudah punya argumen rasional, sehingga nama Jokowi yang juga harus disertakan hadir ke Vatikan. Kemudian misalnya pernyataan dari Kiai Ma'ruf Amin. Kata Kiai Ma'ruf Amin, tentu bagus malah kalau ada mantan Presiden Republik Indonesia seperti Jokowi diutus oleh pemerintah atas nama negara untuk hadir dalam proses pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Ada simbiosis mutualisme, pemerintah sangat menghargai pemimpin terdahulu, dan Pak Jokowi juga ketika diminta itu juga bersedia hadir. Kata Kiai Ma'ruf Amin, ini adalah sesuatu yang positif dan bentuk kepercayaan dari kekuasaan dan pemerintah kepada presiden-presiden terdahulu, tentunya sebagai bagian untuk berkontribusi bagaimana membangun kohesivitas dan hubungan internasional. Kiai Ma'ruf Amin tentu memberikan respon yang cukup positif.
Karena bagi Kiai Ma'ruf Amin adalah hak prerogatif pemerintah ketika mengutus dan menunjuk seseorang untuk hadir dalam acara apapun di dunia internasional. Tidak berhenti di situ, ada Direktur Eksekutif para sindikat kalau tidak salah, justru mempertanyakan apa relevansi dan bahkan bisa saja ini menjadi keputusan politik yang blunder dari pemerintah ketika mengutus Jokowi hadir ke Vatikan, karena kata para sindikat ini, Jokowi itu dikaitkan dengan persoalan moralitas dan etika, termasuk juga OCRP dan seterusnya dan seterusnya. Di dunia internasional, persoalan persepsi terkait dengan etika itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan fakta-fakta politik apapun. Jadi wajar kalau kemudian Direktur Eksekutif para sindikat ini mengatakan ini bisa menjadi sebagai sebuah keputusan politik yang blunder jika kemudian Jokowi yang harus diutus menjadi bagian salah satu yang harus hadir ke Vatikan. Wow. Ini adalah perdebatan-perdebatan yang menurut saya cukup luar biasa. Ya tentu ada pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak dan mempertanyakan. Karena bagi saya memang kalau kita hitung satu persatu, argumen-argumen soal kenapa Jokowi yang harus diutus ke Vatikan per hari ini, itu sebenarnya belum terkonfirmasi dibandingkan dengan 3 nama yang lain. Nah inilah yang ketiga. Kalau kita bandingkan dengan 3 nama yang lain, argumen soal Jokowi turut serta ke Vatikan, saya kira per hari ini memang belum terkonfirmasi. Misalnya kalau kita menghitung satu persatu, kenapa misalnya yang diutus itu Natalius Pigai? Ya tentu Pigai itu adalah menterinya Prabowo Subianto. Kenapa yang diutus itu misalnya adalah Budi Duendono? Karena Budi Duendono itu adalah wakil menteri Prabowo. Nah yang ketiga adalah Ignatius Jonan. Ya, Ignatius ini bukan pejabat publik, bukan menteri dan wakil menteri, tapi kalau kita cek satu persatu, ternyata Ignatius Jonan ini sangat relevan ikut itu karena satu. Ignatius Jonan itu adalah orang yang kemudian menjadi ketua pelaksana ketika Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Indonesia. Jonan inilah yang kemudian dipercaya oleh pemerintah sebagai ketua pelaksana bagaimana proses penyambutan dan kunjungan-kunjungan Paus Fransiskus dengan sejumlah petinggi dan elit-elit kunci di negara kita. Itulah yang kemudian membuat publik mengkonfirmasi ketika ada Jonan di situ ikut serta ke Vatikan, oh ini rasional. Ada pertalian korespondensi yang tidak bisa dihilangkan karena Jonan adalah sosok yang dinilai punya kontribusi terkait dengan penyambutan Paus Fransiskus waktu datang ke Indonesia. Tibalah kemudian pertanyaan dengan Pak Jokowi. Apa sebenarnya argumen yang kemudian membuat Jokowi itu turut serta harus diutus ke Vatikan? Saya pun sebenarnya tidak punya jawaban. Bisa saja jawaban apapun itu bisa dimunculkan oleh publik. Saya sehari 2 hari ini merenung kira-kira apa argumentasinya. Tibalah saatnya saya itu ditanya oleh kawan-kawan media. Pertanyaannya itu terkait dengan apakah dengan diutusnya Jokowi ke Vatikan sebagai upaya untuk mengakhiri polemik terkait dengan matahari kembar, Pak Adi. Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Inilah kemudian yang kemudian membuat saya pada akhirnya punya satu kesimpulan sementara. Jangan-jangan ketika Jokowi juga diutus ke Vatikan, argumennya adalah sebenarnya satu. Sebagai upaya untuk mengamputasi supaya tak ada lagi perdebatan yang terkait dengan matahari kembar. Tentu chemistry antara Prabowo Subianto dengan Jokowi itu tidak bisa dibantah. Sehebat apapun isu yang berkembang belakangan ini, ada matahari kembar, satu persatu menteri dan wakil menteri datang ke Solo, itu nyatanya tidak mempengaruhi apapun terkait dengan hubungan politik Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Tentu yang paling signifikan adalah bahwa ketika Jokowi juga diutus oleh pemerintah hadir ke Vatikan, ini kan mengkonfirmasi sebenarnya persahabatan politik antara Prabowo dengan Jokowi itu jauh melampaui di atas apapun dibandingkan dengan isu-isu spekulan yang terkait dengan matahari kembar, loyalitas ganda, dan seterusnya. Itu adalah argumen saya, karena saya ditanyakan terkait dengan politik. Tapi kalau mau ditambahkan, jangan-jangan ini adalah sebagai bentuk respek ataupun bentuk terima kasih pemerintah Indonesia saat ini kepada Jokowi, yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia, baru 6 bulan mantan Presiden yang mungkin dinilai punya kontribusi penting dan jejak-jejak pergaulan internasionalnya, salah satunya ke Vatikan, itu masih cukup dirasakan. Paling mungkin 2 hal argumen inilah yang saya kira saya coba untuk sodorkan. Bagaimana at the end Jokowi juga menjadi bagian dari 4 orang yang diutus ke Vatikan untuk turut serta dalam proses pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, yang akan dilaksanakan pada 26 April nanti. Itulah yang saya kira menjadi perlu untuk saya sampaikan. Oke lah guys, kita di ujung pembicaraan. Kira-kira antum, Anda semua, kita semua,
Anda semua, you semua, di mana argumentasinya? Apakah sangat relevan ataukah tidak relevan jika nama Jokowi juga harus diutus datang ke Vatikan? Penting nggak sih Jokowi ikut? Tidak penting nggak sih Jokowi harus hadir ke sana? Tentu kita semua punya argumen masing-masing. Tentu kawan-kawan semua itu punya keyakinan masing-masing dan rasionalitas yang bisa disampaikan. Tapi secara overall bagi saya, apapun yang terjadi, tafsir-tafsir politik yang hadir dalam keseharian kita, itu adalah satu keniscayaan karena memang politik kita itu selalu bergerak dinamis dan setiap orang punya preferensi dan keyakinan untuk menafsirkan apa peristiwa politik yang sedang terjadi di Indonesia. Termasuk menafsirkan apa sebenarnya motif dan urgensi Jokowi diutus oleh pemerintah hadir ke Vatikan. Ayo ngaku semua ya. Anda itu sebenarnya posisinya di mana? Mendukung Jokowi ke Vatikan, menolak Jokowi ke Vatikan, atau misalnya bersikap abu-abu, tidak mendukung ataupun tidak menolak, dan lebih menganggap ini hanya sebatas ya semacam dialektika ataupun fenomena politik biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Itulah yang saya selalu menjadi satu kesimpulan, sehebat apapun perbedaan tafsir dan pandangan kita, yang paling penting tidak perlulah kita itu ngotot-ngotot dan tegang-tegangan bahwa kitalah yang paling benar dengan argumentasi. Karena kebenaran yang nyata itu hanyalah milik Tuhan, sementara kebenaran yang relatif, kebenaran yang seringkali salah ataupun benar, itu pastilah hanyalah menjadi keniscayaan yang hanya dimiliki oleh manusia yang nisbi seperti kita ini. Terima kasih. Salam politik Syaun pastinya mantap semantap-mantapnya.